Gimmick lagi dia ya. Set. Dari situ. Dia lagi gimmick coy, berusaha melewati rintangan demi sebuah konten yang tidak penting. Kurang ajar apa sih? Gimmicknya gimmick ini dari gimmick bodoh. Maksud tidak penting dari lama. Coba lagi nih ngasur nih. Coba mas ke atas. Paham parah. Nggak ada lagi gimmick yang lebih bodoh daripada itu anjir. Apa sih dah? Gicing kalau gicing boy. Apa itu? Anjing. Yo ibu. Mas apa nih? Mas apa Tam? Bahasa apa enaknya ya? Kayaknya kita ngelanjutin yang kemarin aja deh. Boleh. Yang dari kemarin. Ya. Maksudnya bukan ngelanjutin, kayak ada sangkut pautnya lah. Nggak salah juga lanjutin. Kayak apa ya? Menurut kalian nih, di tahun sekarang, di umur sekarang, gimana cara kalian buat ngedeketin seorang perempuan? Asmara lagi Win, asmara. Asmara Berkalibrasi frekuensi yang sama. Kalian loh ya, bukan kamu aja. Wis. Aku- Tapi dari kalian dulu, kamu dulu Win. Enggak, aku gimmick taimu tuh anjir. Gimmick motor. Pokoknya jangan di-cut boy. Enggak ada. Dari video ini di tag. Video naik. Enggak, dari video itu kamu penjat. Itu jangan kamu potong sama sekali itu. Itu jangan. Lamaan tapi. Enggak apa-apa. Coba tidak. Kamu dulu dong. Apa tadi pertanyaannya, bagaimana caranya mendekat sekarang? Kalau Iya. aku ya sekarang tuh memang ngerasa tampak sulit sih kalau memang nggak ada bantuan. Itu dulu. Jadi kayak- Maksudnya sebelum proses bagaimana mendekatinya, proses mendekati dulu. Jadi kalau aku sekarang tuh memang mencari atau memilihnya terdekat juga. Jelek suaranya. Memilih pasangan itu memang sebenarnya lebih kena milih sih. Dapat dari teman yang atau minimal sudah kenal, yang ada relasi sebelumnya, baru ya Berarti di kayak situ ada orang ketiga gitu ya? ya ada orang yang memfasilitasi sih lebih tepatnya kalau kayak gitu. Tapi kalau proses mendekatinya ya sebenarnya standar ya sama aja sih. Memang ya seperti biasanya, namanya kita baru memulai, apalagi kalau meskipun sudah kenal tuh tidak menjamin sih langsung komunikasi bisa lancar. Bahkan meskipun komunikasi lancar juga belum berarti kita bisa dapat tuh ya, maksudnya bisa jalin hubungan. Tapi ini kayaknya konteksnya memang lebih ke serius kan. Maksudnya gimana bisa dapat yang awalnya teman bisa jadi teman relasi, baru bisa jadi pasangan. Jadi itu sih, jadi memang lebih kepada, aku mau bilang aku ngulik juga nggak juga ya. Tapi aku nggak spare waktu sih. Kalau aku ya salah satu teknikku adalah aku spare waktu. Kayak misalkan aku udah konsisten nih deketin dia, tapi kayak 2 bulan nggak ada kelanjutan atau stuck di situ aja, aku memutuskan untuk kayaknya sulit deh move. Tapi ada juga yang meskipun udah 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan masih perlu dan harus diperjuangkan. Dengan kan nggak bisa dipungkiri ya, sejauh ini selama aku menjalin hubungan tuh memang gengsinya cewek ini cukup besar. Terutama apalagi cewek yang kurang lebih seusia kita. Iya. Dia lebih sungkan atau lebih berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan, baik ketidaksukaannya dia sama kita ataupun kesukaan. Aku ngeliat sih di usia-usia kita, cewek yang usia kita ya, yang udah 29-30 nih, dia benar-benar lebih berhati-hati sih dalam mengungkapkan perasaannya dia. Bahkan sekedar rasa misalkan butuh kita, misalkan butuh bantuan kita tapi kita diharap peka, dan dia juga berharap sebenarnya nggak dibantu. Makin kesini tuh aku ngeliat yang usia di kita memang cewek-ceweknya makin iya ke sana. Itu sih dari aku. Makin kesini main kesana kah? Iya. Apa ya? Aku tuh merasa enggak pernah kesulitan sih, boy. Wih. Selama ini. Aku enggak ada effort gitu nah untuk berusaha mencari gitu. Karena apa ya? Aku yakin satu hal, bahwasanya jodohku tuh orang-orang sekitarku. Bukan yang aku cari dari sesuatu hal gitu, kayak cerita teman-teman kita dari Tinder, Iya, Tantan. Tantan dan lain sebagainya. Aku kayaknya enggak deh. Aku bakal
punya pasangan dan orang-orang sekitarku. Karena aku nggak bisa berhubungan dengan orang yang kuniatkan untuk kujadikan seseorang gitu nah. Contoh, ya aku pengen cari istri deh. Maka dari itu aku buka aplikasi dan lain sebagainya. Nah aku nggak bisa tuh. Maka dari itu aku harus cari orang yang memang sejak awal aku berteman sama dia, pada akhirnya aku dekat sama dia, dan pada akhirnya ya memutuskan untuk berhubungan sama orang itu. Nah, dan itu pun kayaknya tanpa perantara gitu nah. Dan organik. Intinya apa ya? Ya contoh teman sekelas. Misalnya aku kenal dia karena ya aku kenalan sama dia, bukan dikenalkan. Nah, aku nggak bisa tuh kayaknya dikenalkan. Oh, berarti kamu bicara minimal hari ini ya. Minimal saat ini kamu selalu bangun relasi tuh sama orang yang sekitar-sekitarmu ya. Iya. Maksudnya yang kalau aku bilang sih circle yang dalam kendalimu ya. Maksudnya orang yang udah kamu kenal, udah kamu pahami. Berbeda dengan aku kan. Kalau aku memang sih, aku ngomong 2 terakhir aja itu memang berasal dari teman sih. Sampai sekarang juga. Yang mana nih? Kamu fokus gimmick motor aja tadi, perbaiki. Ya, apa-apa. Masih tadi stop dia. Tapi bagus ya. Iya. Jadi perbaiki. Seharusnya ada, Enggak, seharusnya tadi itu cobain lebih luas, susah di situ. enggak, seharusnya aku pegang kamera juga, boy. POV ku kita, Oh, POV ku kayak mana bodohnya kamu bikin malu. Aku gara-gara itu timbul di otakku banyak sih mau buat gimmick baru gitu. Hai. Tama sendiri gimana Tam? Ya. Karena dari pertanyaan itu aku yakin Tama pasti punya pengembangan dari pertanyaan itu kan. Karena aku yang nanya, karena aku juga yang struggle juga. Aja kayaknya dari kemarin dia Nggak, bicara soalnya nggak, dia Kalau dari aku sih gimana ya, selayaknya ngedekatin aja, ngedekatin seseorang selayaknya lah. Kalau misalnya kita mau ngedekatin dia, ya udah deketin aja. tapi kalau misalkan klasifikasinya siapa yang, kalau aku kan jelas tadi aku bilang kalau statementnya orang yang sekitarnya yang dia kenal. Kalau aku jelas saat ini aja ya aku lihat Iya, yang terakhir ini aku dibantu temanku nih secara tidak langsung. Tapi jujur nih teman-teman, syukurnya yang terakhir ini itu nggak pernah pakai effort, dalam artian gini, aku nggak yang kayak ngoyo nyari ke temanku. Tapi alhamdulillah teman-temanku yang baik pada ini ada nih yang bisa nih kayaknya cocok gitu, apalagi sama yang sekarang kan. Ya aku bersyukur banget gitu loh, bahkan melalui teman dekat juga gitu. Jadi secara tidak langsung punya tanggung jawab juga. Nah itu sih yang lebih bebannya sih, tanggung jawab ke teman yang meyakini bahwa aku pantas untuk temannya juga gitu loh. Nah, itu yang aku nggak suka, boy. Kalau aku pribadi ya. Karena apa ya? Karena aku dibantu perantara. Nah, aku tuh nggak mau, justru karena pada Punya beban. bukan amit-amit ya kalau suatu saat pada akhirnya nanti nggak berjalan dengan baik hubungannya gitu. Nah, Berarti- pada akhirnya ini bakal merusak. Ya syukur-syukur kalau dewasa gitu. Berarti kamu pernah jadi perantara. Sampai musuhan. Kok udah ya? Sampai Oh iya. Iya ya. kuat. Nah, itu aku itu yang Iya. apa ya? Itu kayaknya bakal jadi sesuatu yang pertama dan terakhir. Itu apa ya? Iya jadi musuhan ya. Iya, aku bayangkan gitu. Aku tuh coba untuk membantu di tahapan itu ya. Aku membantu habis-habisan tuh, boy. Ya, I know lah. Aku nggak pernah You sorry. se-effort itulah untuk Terlibat dalam hubungan. terlibat. Aku nggak pernah teleponan seumur-umur sama laki-laki 4 jam. Aduh. 3 jam. Aku klarifikasi 3 jam nggak pernah aku teleponan. Tapi Aswin pernah menemani temannya laki-laki untuk Paling. ngejar cewek sampai depan rumahnya. Terus sama dulu. Apa ya, kalau Kamu yang gimana nih, Tem? kalau aku nggak ada spesifik kayak gitu, kayak aku dibantu teman terus tuh sesuai hati aja. sejauh ini kamu ada nggak yang benar-benar kamu struggle-nya tuh orang yang nggak kamu kenal tapi kamu punya ketertarikan, baru kamu bagaimana cara berdinamika kamu dapat dia lah kontaknya, nggak harus jadi tapi minimal kamu membangun hubungan gitu. Ya pernah. Karena jujur nih Tam, di belakangmu Aswin itu cukup pernah bilang ke aku sebenarnya jujur aku kagum sama Tama karena aku nggak bisa seperti itu. Maksudnya dengan usia kita yang sekarang kamu punya mentalitas untuk memulai sama orang yang sama sekali tidak ada irisan. Kita kan kalau Aswin jelas irisannya sekitarnya, aku jelas irisanku adalah kebetulan pertemananku nih. Tama ini orang yang nggak ada di circle kita, jauh untuk irisan kita, tapi dia bisa memulai dan itu butuh Ada, energi ya. yang besar sih. Yang terakhir sih kayaknya ini apa
Kita tetap Ya nggak tahu beberapa yang cerita terakhir sesuatu lah. gitu. Beberapa yang terakhir. Wede. Nah. Lewat sekedar tahu-tahu aja. Tapi Nggak menurutku pernah. nggak juga, Iya, karena nggak teman juga. juga nggak, Sekedar teman itu nggak antusias juga. ya sekedar ya gitu, Iya, namanya gitu. Saya yang udah tertarik baru-baru sekarang aja ini lagi apa? Ngedekatin. Bukan sekarang sih, sudah dari kemarin dulu. Masih lah Tam. Nggak tahu sih. Nah, kayak gitu sih boy. Ya, apa ya? Itu kan menandakan bahwasanya memang kalian beranggapan nggak bahwasanya jodoh tuh jadi salah satu apa ya, kalau diurutkan dari 3 tujuan capaian utama di umur 30 gitu. Jangan sampai tembus 40, 3 capaian ini belum terdapat gitu. Nah, Oke. salah satunya adalah menikah. Oke. Iya kah? 3 Iya. besarnya ini menikah, iya kah? Iya, kalau aku Oke. Kalau pertama iya, kamu boy. Kalau itu aku puncak deh tuh kayaknya. apa tadi? Jadi apa? Jadi tujuannya? Iya, ini 3 besar tujuan utamamu nih. Ya. Jangan sampai kamu tidak mendapatkan salah satunya lah, minimal sampai umur 40. Minimal 3-tiganya nih harus dapat nih sebelum 40. Ya, kalau aku udah jadi tujuan karena bersumber dari kebutuhan kan, jadinya udah jadi tujuan. Nah, makanya dari itu kan sebenarnya apa ya? Nah, kalau kamu kan enggak ya, gitu kan. Fokus. Nah, maksudku itu tadi, kalian kan apa ya? Akan melakukan berbagai macam cara ya. Kalian akan melakukan berbagai macam cara yang aku nggak bakal lakukan itu mungkin saat ini. Ya. Gimana Menurut Tama? Menurut Tama gimana? ya mencari orang di luar circle itu aku nggak bisa tuh. Habis itu minta perantara teman, aku nggak bisa tuh. Itu contoh dua, makanya aku selalu kagum dengan orang-orang kayak gitu. Kamu udah pernah dikasih juga soalnya kan ya. Soalnya nggak pernah minta dia. Nggak pernah mau berusaha. Nggak mau iya, ya. nggak pernah spill juga lah Iya. ya. Bahwa dia butuh pasangan. Nggak Perempuan. Nah itu dia nggak tahu apa enggak di dirinya. Tapi udah bagus lah kamu. Maksudnya jangan kamu anu. Aku nih gitu boy. Kadang bela, kadang enggak. Iya, homo lagi ya, dipaksa homo aku. Terus. Nah itu karena apa ya? Nah, kenapa boy pertanyaan itu kira-kira? Enggak, karena ya kembali lagi ke tema kita sebelumnya boy ya. Mungkin ya kemarin sih boy, waktu kita berdua, orang terdesak akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, itu tuh sampai kalau aku nanya lagi ke kalian ya, kalau aku kan nggak ada nih, karena apa ya? Ya, lebih tepatnya memang bagusnya Asun yang banyak bertanya sih. Karena memang kalau kita ngulik Asun tentang ketertarikannya sama wanita tuh sama aja kayak kita berharap Jawaban Gareng jadi presiden. garing. Nggak, karena apa ya? Hitler. Karena aku dari dulu kayaknya nggak pernah mencari boy, ada aja, Nih. beda gitu loh. Orang maksud gua. ada aja Iya, dan nyakiti. cewek yang nyari loh. Ada aja dan nyakiti. Baca track record ya, Iya, soalnya ngeri kalau loh. aku ingat-ingat juga tuh kasihan juga sih waktu muka, aduh muka itu kayak Muka hancur itu aja, pesonanya masih kuat gitu lah, apalagi baikan. lama lah ini. Nah sekarang gini nih, aku nanya deh ke kalian, apakah itu pada akhirnya membobol sedikit harga diri kalian gitu? Nah, kan ada tuh orang yang nggak pede tuh, ini bukan aku banget nih begini nih, mencari-cari di luar circle ini bukan aku banget nih, minta perantara teman ini bukan aku banget nih. Nah, apakah kalian sampai di tahapan bodoh lah, harga diri bodoh amat gitu? Apakah sampai segitunya kah? Siapa dulu? Aku dulu deh gini. Kalau aku sih nggak sejauh itu ya berpikir, karena ini bicara tentang udah kebutuhan. Iya. Jadi aku juga kayak gini nah. Aku itu dapat ilhamnya dulu kayak butuh pasangan. Baru aku mencoba meluruskan niat yang mana nih ya. Ayo udah ini napas kalinya jalannya nggak mudah tapi menurutku kayaknya ini punya kans karena sama-sama terbuka, sama-sama sama-sama sendiri, sama-sama punya rekam jejak cerita yang kurang lebih sama. Jadi ada kesesuaian gitu loh. Jadi aku bilang mungkin perlu dicoba dan perlu diupayakan. Nah itu yang membuat aku jadinya itu kayaknya nggak mengganggu soal harga diri sih, soal gitu loh. Toh pun misalkan mengganggu tentang harga diri, tentunya kayaknya nggak akan lanjut deh. Oke. Seperti itu. Kalau aku itu. Soalnya nanti sebelum Tama ya, soalnya ini pertanyaanku nih bakal lebih mendalam lagi lanjut. nih. Iya. Oke. Kalau Tama apa Tam? Kalau aku enggak sih, sesuai sama jawabannya. Kayak ya kalau misalnya kita mau, ya kita berusaha gitu loh. Kayak ya kalau bahasa kasarnya
Kalau misalnya lagi ngedeketin ya kita chat terus meskipun dia nggak balas segala macam loh. Ya maksudnya menurunkan dulu lah. Nanti kan kalau misalnya dapat kan enggak. Tapi nih bagus nih dari jawab pertama. Tapi aku mau nanya pendapatmu juga, Win. Gimana kamu sebagai laki-laki ya? Kalau aku pribadi, kau sih gambaran dulu. Kalau aku misalkan mendekati seorang wanita, aku tuh seberusaha mungkin aku itu tetap menjalani tugasku yang meskipun itu bukan aku menjalani apa yang aku percayai bahwa itu perlu kulakukan. Meskipun itu bukan tanggung jawabku. Contoh, misalkan aku setiap hari bertanya lagi ngapain, it's okay hari ini, kerjaan gimana, itu hal yang rutinitas kan. Tapi menurutku aku punya tanggung jawab untuk itu karena itu salah satu bentuk kepedulianku bahwa aku memang care kamu kok. Makanya aku bertanya itu. Nah, tapi ada juga karakter orang yang dia bisa tuh membiarkan sehari 2 hari tidak komunikasi, tidak chat. Nah, gimana tanggapan kalian soal itu? Nah, maksudnya apakah laki-laki melakukan itu sebuah hal yang wajar? Atau sebenarnya ini aku aja yang maksudnya nggak sepaham dengan prinsip itu loh. Contoh aja deh ya. Misalkan aku punya teman kita merasa cewek ini kurang respon. Jadi dia memberi spare waktu kepada hubungannya, yaitu udah aku diami dulu lah cewek ini sehari 2 hari. Kalau aku enggak, kalau aku tetap ingin komunikasi, tapi sekali lagi aku punya spare waktu. Kayak misalkan 3 bulan dia memang responnya begitu aja, nggak ada kemajuan, nggak ada progres, bahkan nggak ada mungkin minat sebenarnya dengan kita, maka itu titiknya aku harus memutus, udah kelar. Tapi tidak aku membiarkan dia merasa sehari tidak berguna gitu loh. Maksudnya sehari tidak dispesialkan seseorang. Karena aku mencoba untuk memberi rasa dalam setiap hubungan gitu loh. Paham kan tapi intinya lah? Iya. Oke, gimana? Kalau aku jelas kayak sih boy, kayak apa ya? Kadang-kadang ada ego yang kamu nggak bisa selalu idealis dengan satu hal karena hubungannya kan berdua nih. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kamu tidak lakukan karena itu menjijikkan. Misalnya, hai selamat pagi lagi ngapain? Aku nggak bisa begitu tuh. Ya kamu, kalau kamu balas ya berarti kamu hidup aja gitu. Nah, walaupun caraku mungkin sama kalian mungkin beda gitu untuk men-treat orang, ya kan. Tapi tadi intensitas yang terlalu berlebihan semacam itu tuh justru seolah-olah apa ya, menganggap bahwasanya kita tuh cuma sekedar ada aja gitu. Nah, tapi maknanya nggak ada kalau aku itu. Oh, berarti kamu lebih kepada bagaimana makna dalam hubungannya Ya kalau memang ada sesuatu yang harus dibicarakan, lebih baik nggak usah nanya selamat pagi ya. Kamu sisakan lah waktumu 5 menit sehari lah untuk ngobrol sesuatu. Hari ini aku gini loh, kamu gimana? Kayaknya nggak mungkin tidak ada yang bisa diceritakan dalam waktu 1 hari daripada kamu ngechat 6 kali sehari dan berharap didiamkan seolah-olah jual mahal sedikit, tapi kok ini lama banget nih, ini kelewatan nih. Nah itu aku nggak bisa tuh. Kalau aku sih sebenarnya it's okay ya soal pendapat itu, bukan tidak menerima perbedaan, tapi sebenarnya kenapa pada akhirnya aku memutuskan bahwa komunikasi itu harus dilakukan. Tunggu Karena dulu, apa ya? Langsung potong. Tapi kita sepakatnya bahwasanya hubungan tuh sama dengan komunikasi yang baik kan? Ya, Ya, pasti. ya soalnya gini, soalnya aku jujur aja, aku bukan berarti ini masih nggak bisa lupakan ya, karena aku pernah punya seorang yang, karena aku merasa yang penting tuh aku tahu hari ini kamu baik, kamu tahu aku baik, udah itu cukup saat itu gitu. Karena memang tuntutan pekerja profesi saat itu, tapi pada akhirnya lepas gitu. Nah, jadi semenjak itu aku memutuskan, aku belajar dari pengalaman itu, nggak bisa sih emang komunikasi harus ini. Kalau terlepas misalkan pun dia nggak nyaman ya, aku karena sempat juga setelah itu punya pasangan yang komunikasi ternyata kalau begitu juga buat dia nggak nyaman, jadi aku merubah lagi. Jadi sebenarnya semua itu situasional. Kalau aku, nah tapi mungkin berbeda dengan Tama. Gimana kalau Tama? Nah, kalau aku ya, ini konteksnya PDKT kan ya? Iya dong. Aku Masih pernah bagus. seperti yang kamu bilang itu, kayak Dan jangan yang aku bilang tadi kamu. lain lah misalnya. Oke, gimana Tam? Pernah kayak misalnya kayak udah kurang ininya deh apanya, kayak gitu-gitu aja. Responnya gitu-gitu aja. Ya udah, mungkin aku dalam apa? Kayak overthinking juga kan. Ini gimana ini ya? Bagusnya gimana? Ini caranya yang salah, harus gimana lagi. Nah, aku dengan mengatasi itu kayak ya udah nggak hubungin lagi dengan 2 hari 3 hari mungkin. Kayak
mereda dulu lah isi di dalam kepalaku. Kayak mereda, baru tuh ntar kalau misalnya ya, pengen nih chat lagi, ya udah chat lagi gitu. Boy sama boy, kayak istilahmu tadi, perumpamaanmu kok mirip banget. Anji beda cok. Beda. Kalau Tapi ya sekarang kebanyakan sih kayak gitu aku, karena kayak udah capek aja. oh berarti kamu Kayak sebenarnya, udah malas kayak ngoyo juga, nggak mau ngoyo. aku luruskan nih, berarti sebenarnya maksudnya aku mencoba ini ya, menyimpulkan singkat. Berarti kalau kamu Tam lebih kepada sebenarnya memberi spare perasaanmu ya. Iya. Aku kira tadi itu sempat kamu memberi jeda hubungannya, tapi ternyata ini tentang dirimu ya. Iya, itu Oh, aku kira tentang maksudnya kayak biar lu cari gua gitu loh. enggak. Itu kayak lebih di akunya. Kalau misalnya Ah, iya. ku terusin kayak dalam kondisi kayak overthinking kayak gitu, banyak pikiran di kepala, pikiran kemana-mana Iya, iya. daripada makin memburuk lagi ini. Tapi kamu pernah nggak berpikir bahwa dia overthinking juga, kayak kenapa sih ini 2 hari nggak ada? Enggak, kalau aku nggak tahu ya kalau gitu ya. Jadi kamu udah berpikir itu juga ya? Enggak tahu. Wajar sih, kan nggak ada respon. Bangke. Nah, jadi wajar dapat Nggak ada, gitu. Cok. Nah, itu kan ini pengalaman Aduh. aja itu. Iya, Itu kan pengalaman. Terus lucu lagi aku. Aku fokus lucu aja. Ada Bukan yang sekarang aja, Dedi ini memang terus ya. Berpikirnya ntar kayak gini, Cok. Yang Nggak, sekarang. soalnya gini, aku tuh sebenarnya pengen nanya yang lebih dalam lagi sebenarnya. Boleh. Tentang Siap apa? dulu kita mau. Tanya aja. Oke. Siap aja. Ya, anggaplah kamu sudah, hubunganmu sudah kamu jalani, kamu sudah berkomunikasi dengan baik, dan pada akhirnya tadi kan kamu bilang nggak bisa nih aku di sini aja karena menikah adalah sebuah kebutuhan, ya kan? Nggak sedikit loh, ya nggak sedikit teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, bahkan mungkin kalian juga pernah berada di situasi semacam itu, kayaknya, tapi enggak deh. Pernikahan itu berhenti karena orang tua gitu, Oh, bagus. sadar nggak? Menarik. Pernikahan tuh berhenti di orang tua karena orang tuanya nggak suka, karena orang tuanya minta spek istrinya tuh atau suaminya tuh begini. Ini pengalaman atau apa nih yang dibicarakan? Enggak, Tanggapan kalian ya? ya tanggapan kalian. Dan apa ya, kalau suatu saat nanti kalian menghadapi situasi seperti itu gimana gitu. Kan banyak tuh orang tua yang masih memegang kendali penuh Iya, akhirnya, Oh, paham. karena merasa bahwasanya kamu nih ku sekolahkan, kamu nih ku didik, kamu nih ku beginikan. Coba Pang dengarkan sekali, Pang. Ya, ya, ya. Kan banyak banget tuh yang pada akhirnya terperangkap dan terbelenggu di skema itu. Gimana kalian nanggapinya tuh? Tama-tama dulu deh. Bagus nih. Kalau aku di orang tua aku ya sampai sekarang aku nggak tahu sih. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar kan anak. Kaget semua lagi. Sampai sekarang aku nggak tahu ya gimana orang tua aku maunya gimana kan. Tapi aku berpikir mungkin orang tua aku nih salah satunya agak ribet juga. Oh, oke. Mungkin ya, emang agak ribet. Kayak mungkin dia merasa kalau misalnya nih, Masih kendali penuhnya gitu ya. pengennya sih dari akunya sendiri kan, pengennya. Cuman nggak tahu, mungkin ya feelingku aja kayak orang tuaku nih apa Dari ya? rekam jejaknya sih iya kayaknya. Nggak tahu ya, mungkin ya kalau ada mungkin insecure, mungkin kayak gitu, kayak just mungkin agak susah. Bisa mungkin, cuma pasti kan didekati dengan yang ini kan, yang baik-baik dulu lah, pelan-pelan. Kalau aku sih kayak gitu sih kayaknya. Kalau misalkan ke pandanganmu terhadap secara garis besar tentang orang tua, kira-kira bisa menjadi penghambat atau nggak bisa nih, nggak cocok misalkan uang panainya, nggak bisa nih, nggak dari golongan kita. Gimana kamu nanggapi tentang itu kan? Menurutku sangat bisa berdampak sih. Karena apa ya? Kalau dari kita mikir yang ngejalanin lo kita, bukan kalian gitu kan. Kalian pun kalau di zaman kalian juga mungkin itu kan pilihan apa? Misalnya bapakku nih milih ibuku kan, itu kan pilihannya mereka kan, enggak dia sama orang tua misal. Oke, aku ya. Kalau aku sih, kita tuh selalu dan sering bilang kita sebagai generasi milenial ini adalah pemutus rantai. Bahwa kayaknya akan berhenti di kita deh. Kayaknya kita nanti akan kedepannya lebih moderat, lebih bisa menghargai pendapat anak kita, lebih bisa memberi kebebasan. Iya. Tapi sebenarnya itu kita nggak bisa menjawab menurutku. Karena nggak pernah tahu bagaimana kita nggak tahu diri kita saat itu jadi orang tua. Apakah kita
merasa ya udah bisa sesantai itu, atau bahkan mungkin kita akan menjadi orang tua yang rata-rata cukup membuat kita susah untuk mengekspresikan, susah berpendapat, susah memilih jalan kita sendiri. Iya. Jadi kalau aku nggak mau jawaban yang bukan nggak mau, aku lebih rasional sih. Jadi aku khawatirnya pada saat aku jadi orang tua, aku jadi orang tua yang menjengkelkan juga gitu loh. Bukan jadi tempatnya anakku mengadu, tapi jadi tempat anakku untuk lari. Gitu. Itu yang aku khawatirkan. Tapi sejauh ini dari prinsip yang aku jalani sih, tampaknya aku akan berusaha jadi orang tua yang memberi kebebasan, tapi dengan cara musyawarah. Iya. Ya demokrasi aja, kita bicara aja. Kalau memang lebih rasional kamu, terus kamu bisa bertanggung jawabkan, it's okay. Terutama di saat dia udah siap secara lahir dan batin kalau gituin. Tapi kalau menilai dari orang tua sekarang, nggak bisa dipungkiri memang orang tua sekarang itu sangat memegang kendali terkait tentang bagaimana anaknya ke depannya, apa yang anaknya pilih. Makanya kita nggak sedikit juga menemukan kasus perjodohan itu, bahkan di kampung-kampung itu masih terjadi. Karena mereka berpikir, dulu aku dijodohkan kayak nenekmu loh, aku nggak marah. Masa kamu marah aku jodohkan? Karena aku udah merasain itu dan aku membuktikan sampai sekarang masih bagus kok hubunganku sama bapakmu gitu loh, masih bagus kok hubunganku sama istrimu, sama mamamu. Jadi kayak gitu kalau dari aku. Kamu sendiri gimana, Win? Oke, karena apa ya? Aku lihat kalian berdua kan anak pertama nih. Kebetulan aku jadi anak pertama. Iya, pada akhirnya jadi anak pertama ya, anak karena keadaan kan. Karena keadaan. Ya, kalau Tama juga anak pertama kan. Ya. Kebetulan juga jadi yang pertama. Karena apa? Karena Yang pertama. Ya. Nah, Makanya nomor pertama. ya makanya apa ya? Kalian bakal jadi contoh buat adik-adik kalian gimana role model ke depannya pada saat adik-adik kalian menikah gitu. Entah yang perempuan atau laki-laki. Kayaknya Beda dengan aku. Aku nih dua-dua kakakku sudah nikah, dua-duanya cewek. Kamu mau counter lo barusan itu. Dan Kayaknya taman enggak gitu nah. kayaknya aku diduluin sama dia. Lucu banget itu. Iya saja, cuma ada di lingkai lagi. Terus Jauh lagi lingkainya. Aku lihat betul boy. Ya sama Tama sama Roman aku lihat banget orang tua aku gitu. Mama aku sangat membebaskan kakakku nikah dengan siapa gitu. Yang penting satu waktu tuh. Siapa kayak ini? Iya. Keduanya. Eka sama Arista. Krista. Bapakku tuh satu hal yang sederhana. Sudah kerja kan? Iya, yaudah itu aja syaratnya tuh. Sudah kerja kan? Ya udah. enak emang boy. Karena salah satu pertanggungjawaban awalnya itu gitu nah kalau bapakku. Yang penting bisa menafkahi lahir batin anaknya. Setelah itu kalau mamaku nggak pernah nolak sama sekali jodoh-jodohnya kakak-kakakku. Selalu welcome. Hai, Bugis modernnya. Makanya lurus Mbak, aku nggak kayak nikah di mana, bagaimana bla bla bla. Atur aja sama Arista, atur aja sama Eka. Bugis modern. Nah, mamaku tuh nggak tahu boy. Bugis modern. Nggak ada panai-panai itu. Aku 2 kali aku lihat lamaran kakak-kakakku. Nggak ada panai-panai itu yang misalnya apa? Bapakku sama mama aku kan Bugis kan, buta lah kami Bugis kental gitu nah, yang uang digoreng-goreng. Iya. Ya gitu tuh, aku tidak pernah lihat. Makanya aku, apakah aku di Bugis apa ke Bugis moderat ke atau apa ke? Nah itu aku tidak pernah ngeliat itu. Sekedar aja kamu ya, sekedar Bugis. Iya, sebut saja, sekedar Bugis saja. Nah maka dari itu apa ya? Aku bakal nyontoh ke orang tua tuh sih kayaknya untuk hal-hal kayak gitu. Dan aku yakin kok kita bertiga sepakat kok kalau kita jadi orang tua suatu saat nanti kita nggak mau merepotkan anak kita kalau nikah, ya kan? Walaupun ya nanti pada saat kita sudah nikah ego kita sebagai orang tua itu bakal mulai timbul. Nah itu perasaan yang nggak pernah aku Pelajari. Juga enggak kita. ya sebelum jadi bapak kita Iya. belum bakal dapat itu gitu nah. Soalnya ada orang bilang nggak pernah ada pelajarannya untuk menjadi orang tua gitu loh. Iya. Bahkan meskipun orang sering ikut apa seminar-seminar parenting dan lain-lain, itu sebenarnya nggak sebenar-benarnya kita bisa mengaplikasikan dengan benar. Aku sepakat itu sih, karena aku pikir iya sih nggak pernah ada itu. Bahkan cara orang tuaku yang mencoba untuk mengikuti cara orang tuanya itu juga belum tentu tepat digunakan di kami gitu sebagai anak-anak. Iya sama kayak kamu sering bilang, nanti kalau aku besar aku nggak mau kayak bapakku memperlakukan aku, mukul lah apalah, aku nggak mau didoktrin habis-habisan gini-gini. Pada saat kita jadi orang tua siapa yang tahu gitu kan? Tapi memang ketika kita sudah menjadi orang tua, PR terbesar kita mungkin bagaimana membuat anak itu kayak jadi tempat cerita lah. Kita jadi tempat ceritanya dia. Itu harapan Gitu. besar. Itu cita-cita, Iya, itu cita aku tuh. Cita-cita.
Nggak, hampir semua orang mau ngomong gitu Mas. Iya. Makanya aku tuh selalu Maksudnya ngomong kalau sih, kamu udah apa-apa nih apa, tapi kalau anu bisa nggak aku orang pertama kan? Ya kayak gitu kan. itu cita-cita aku kan, aku nggak butuh anak aku tuh jadi yang luar biasa itu pilihan Bonus. kedua lah, bonus lah. Aku tuh pengen satu hal aja, cita-cita aku jadi orang tua ya. Pada saat anakku ada masalah, yang didatangi pertama kali itu orang tuanya. Ada juga cita-citanya dia mau jadi orang tua. Ya, cita-cita berarti tentang ada anak. keinginan mau Ada nikah. keinginan. Berarti ada keinginan lu punya anak. Gitu. Aduh, normal ini. Kan nggak tahu, anaknya bisa adopsi. Iya, kan. betul. Iya kan, karena memang Jelek betul ya. Asun ini memang penggemar Gita Sap ya. Calpri. Ya kan. Nah, Gimana Win? Masih kurang dalam gitu? sebenarnya sih itu sih tantangan pertamanya kan, karena apa ya? Yang kedua sih kalau aku lihat orang tua aku sih, mama aku apa segala, menjadi pendengar aja dengan semua cerita-cerita keluarga kakakku. Oke. Ya tidak banyak mengomentari, dengarkan aja apa segala, ngasih masukan secukupnya, walaupun kadang-kadang ya akan ditanggapi berbeda. Kan tuh itu kehidupan setelah menjadi orang tua yang itu mungkin belum dirasakan orang tua kalian berdua gitu, karena belum punya Iya, cucu belum anak. punya apa ya, menantu kan. Iya. Nah, beda sama orang tua kan sudah punya menantu dan berada di situasi itu. Dan aku lihat sendiri tuh. Oke. Makanya apa Masih ya? bijak ya. Ya, dan Kalau yang laki kan nggak bijak tuh, nggak peduli lah. bapakku tuh sudah selesai. Tanggung jawabnya sebagai bapak tuh sudah pada saat Selesai. sudah Sama menikah, ada berarti kayak bapakku. finish. Nggak peduli. Hebat bapakmu sih maksudnya. Kenapa? Secara apatis. Ya itu sih, makanya apa ya? Mungkin itu mungkin batas maksimal kita sih, Boy, untuk membahas hal-hal itu, karena Masih balik aku mau Loh, nanya sedikit ini. bukan, soalnya setelah itu tuh perandaian semua tuh. Iya. Iya kan? Nah, Andaikan kamu sudah punya istri, gimana dia memperkenalkan kamu orang, itu kan perandaian semua tuh. Ini kan sampai tahapan ini adalah tahapan paling realistis, adalah memperkenalkan calon istri kalian ke orang tua kalian, begitu juga dia memperkenalkan dirinya kepada orang tua kalian. orang tuanya. Dan aku Iya, kami sudah merasa susah nih kayaknya aku memperkenalkan calon ini. Kenapa? Kalau misalnya orang tuaku pemilih, Tapi rata-rata orang tua memang susah sama janda. tergantung. Ada satu jangan duduk. Ini aku penasaran nih sama teman-teman. Teman-teman, Kita harus mengakui bahwa berapa besar sih persentase teman kita yang udah menikah dibanding yang belum menikah. Kita ngomong teman dekat ya, yang bertemu hampir setiap hari. teman quorum aja. Iya, maksudnya itu teman-teman kita, teman SMA. Quorum tuh? Wah, nanti lah. Nah, maksud aku ada nggak hal yang membuat kalian itu berpikir sesuatu hal yang kayak stuck banget keadaanku ini, keadaan sekitarku. Kayaknya teman-temanku nggak ada yang arah untuk arah ke nggak usah pernikahan deh, pasangan aja, banyak yang nggak punya pasangan gitu lah. Karena ini yang kita lihat adalah orang-orang yang sering ya kita temui. Anjir, aku masuk dalam lingkungan mereka lagi. Enggak, ya makanya gimana kamu melihat itu gitu loh. Bahkan ada yang fokus. Ada yang nggak mau nyari, Ada yang fokus nggak tahu mau ngapain gitu nggak tahu kan. mau ngapain. Ada yang fokus bergerak aja, ada yang tapi sudah- sekarang udah sakit-sakitan. Ada yang sudah ditawarin seseorang, Ya, itu. pendamping, cuman dianya Nah, Insecure. ada yang harus pergi ke kampung untuk mencari bunga desa. Iya. Di Jepang, Itu kan yang terjadi di sekitar kita tuh. Nah, maksudnya apa dampak yang teman-teman rasakan? Mungkin kalau Asun kayaknya kurang. ada. Karena Jujur aku nggak ada. ya, karena dari awal Asun tuh ya udah sekedar aja, syarat aja itu, saling mengenal aja. Nah, tapi kalau Tama ini kan beda, dia bisa kita bilang tuh kepala suku. Dia kapten, ketua. Yang bisa ketua kopi ya saat itu ini ya, sebelum ada quorum. Jadi Tama ini kan ketua kopi. Lama sudah aku dengar itu. Yang mana dia sebagai kiblatnya orang-orang, teman-teman itu harus ngumpul dan ketemu di mana. Dan rata-rata yang bisa meluangkan waktunya teman-teman kita yang tampaknya belum memiliki tujuan untuk menikah, atau mungkin memiliki tujuan tapi mungkin dalam waktu 2, 3, 4, 5 tahun lagi gitu, nah nggak dalam waktu dekat. 2, 3, 4, 5. Gimana Berarti tanggapan? 35 deh Gimana kayaknya. menurut pandangan kalian? Kalau kamu pandangan aja, kalau Tama itu gimana Tama dulu, cara dia gitu. mereaksikan sekitarnya? Kalau mereaksi Nggak gimana? harus negatif ya konotasinya, Tem. Iya ya, aman. Bisa jadi apa yang kamu pelajari dari mereka?
Kayak contohnya buang-buang waktu itu bagus kok, nggak masalah. Kayak apa ya? Mungkin mereka juga struggle mungkin ya. Kalau aku kan mungkin adalah tujuannya, ada niatan lah untuk pengen ke sana, ada usaha. Kalau mereka nih aku nggak tahu kan. Yang belum. Apakah mereka ada usahanya apa enggak? Cuman nggak tahu aja kenapa ya. Kita nih banyak persentasenya lebih banyak yang belum menikah, yang belum punya pasangan daripada yang sudah. Ya mungkin mereka masih nyaman di zona yang sekarang ini. Nah itu sebenarnya yang nggak aku sepakati boy. Apa ya? Kita tuh punya kecenderungan bahwasanya menjadikan standar orang kehidupan normal bahwasanya umur 30 harus menikah itu jadi sesuatu hal gitu nah. Pada akhirnya itu membebani kita. Nah aku nggak mau tuh. Makanya aku dari dulu sudah melepaskan hal-hal normatif di sekitarku. Di umur segini harus begini, di umur segini harus begini. Di umur 30 capaiannya harus punya rumah dan lain sebagainya. Apa ya? Pada saat itu ditarget itu tuh bakal mengganggu aku gitu nah. Ya. Itu kalau aku ya. Tapi Tapi kalau kamu menyikapi yang tadi, gimana kamu menilai sekitar kita itu loh, yang kita terpapar setiap harinya. ya kayak FOMO aja gitu nah. Tahu nggak sih? Nah aku tuh nggak mau Jadi tuh. perkumpulan orang-orang yang aja yang sama-sama nggak pernah menafsirkan tujuannya apa sih ini. Ya makanya aku senang aja dengan apa ya ada teman-teman di antara kita yang masih sibuk makan apa besok gitu. Oke. Ada juga kan, ada yang Senang dia pokoknya belum ada teman yang nikah. Makanya dia bilang dia nggak ingin terbawa tegang kan. nah itu aku tuh senang aja dengan orang-orang yang ada yang memang ngebet banget mau nikah. Apa ada juga teman-teman kita yang betul-betul memperlihatkan kebahagiaannya menikah. Ada juga yang apa ya di belakangnya dia berantakan banget rumah tangganya tapi di depan Waduh. dia bahagia banget. Nah itu Siapa tuh? Apa ya? aduh banyak banget lagi anjir. Cuak pak. Nah kayak gitu-gitu tuh. Tapi memang bukan mungkin mereka punya ya everyone have an own path lah. Jadi Yeah. setiap orang punya jalurnya, punya time-nya masing-masing lah mungkin. Ya mungkin di kita aja yang kayak masih ngumpul-ngumpul gini masih nyaman, masih belum mau berumah tangga mungkin. Ya di zona nyaman lah masih. Aku Bang, kalau aku sebenarnya ya, Ya, boy. maksud dari pertanyaanku itu, kalau aku menyikapinya nggak melulu tentang kenapa lah hubungannya kayak gini-gini aja, bukan tentang itu. Aku jauh lebih mendalam gitu loh. Kayak apalah kalau misalkan tahun ini nih aku punya rezeki menikah atau memang tahun depan, kira-kira aku masih bisa nggak meluangkan waktu kayak temanku hari atau yang mungkin cuma bisa sebulan 2 bulan. Aku lebih fokus ke situnya, bisa nggak kira-kira aku bisa meluangkan waktuku untuk teman-temanku ini gitu nah, selain ngasor ya mungkin gitu nah. Ya itu juga sih kalau apalagi aku kan sebagai ketua kopi nih. Bagus nih, Kalau Kak. misalnya aku nikah kayak gimana ya teman-teman ku kasih apa istilahnya, ku kasih tempat gitu loh buat ngopi, Aku sih kita kukus ngopi. juga ya. Ketua kopi Jadi selanjutnya. kasihan gitu nah. Ya aku kukus Enggak sih sih. ketua kopi. Jadi kalau gitu ya, jadi sebenarnya aku peduli, maksud peduli itu pengen tahu, lebih tepatnya kepo, tapi ya itu hak mereka lah, itu keputusan Iya, mereka. itu Tapi terlepas dari itu, meskipun aku memang merasa pekerjaanku membuat aku memang dalam urusan bebanku, tapi aku bisa ngelihat minimal semalam tuh temanku ketemu gitu loh, cukup gitu nah. Tapi mungkin di setahun 2 tahun ke depan itu udah nggak aku rasakan. Kenapa ini ada gambar, ada alasan aku bilang kayak gini, karena nggak bisa dipungkiri yang paling terakhir nih kayak ini aja dah. Ya lah, Apa? susah betul dah nongkrong. Siapa? Siapa aja yang terakhir udah nikah? Jangan Dedi misalkan, iya. Oh. ya kan? Septiadi gitu misalkan. Ya beberapa lah ya. Ya beberapa lah. Jadi kayak, Masih ada juga yang bisa nyempatin. iya makanya aku bilang, aku cuman itu bisa nggak ya aku jadi orang yang masih bisa sempat-sempatin gitu nah. Nah makanya Karena ada kecenderungannya akunya pribadi kayaknya pengennya fokus aja ke keluarga saat itu kayaknya, kalau aku lihat dari keinginanku, karena ada hal yang ingin memang aku lakukan gitu kalau kayaknya. Tapi pengen juga tetap nongkrong. Kayaknya aku ntar bakal dilarang istri. aku kayaknya Keluar. memang Kalau tahu memang sudah dari awal udah aku tebak akan jadi suami-suami takut nurut istri. istri nurut. Iyalah, takut Iya tidak kalau nurut kan
Ya gimana ya? Kan istri yang harus nurut suami. Ya itu kan juga wajib, itu Di balik wajib. imam, di balik imam ada imam. Itu Ada kan wajib. ada taman dan Aswin nih. Soalnya menakut apa ya? Kalian tuh terlalu cetek aja kalau begitu gitu dah. Memang aku fokusnya kayaknya ke depan nggak punya siapa-siapa sih, nggak berteman aja gitu dah. Paling bagus lah kayak gitu. Jadi Iya, kalian nikah semua aku nggak peduli sih. Kalau Gitu kalau kamu kan memang pada dasarnya sebenarnya keadaan kan. Ya, Intinya kamu tuh keadaan kan, Keadaan. berteman karena keadaan ya kan. Ya. Nggak punya teman itu kamu yang buat keadaan nggak berteman ya kan, sebenarnya kamu tuh keadaan. Karena semua orang yang mengikuti ngasur ini dari tahun 2018 sampai sekarang itu udah sangat sadar bahwa Asun itu hidup dengan proses keadaannya aja gitu lah. Kalau hari ini dia pengen lari, udah dia lari. Lagi pengen main cupang main cupang. Lagi main kaktus gitu aja sebenarnya. Dia mencoba membangun dunianya sendiri gitu sih. Iya, itu Allah, aku suka betul. Apa ya? Jadi Tenang aja, nggak semua orang juga pengen dipeduliin kok. aja wax. Ya, Nah itu udah lagi dah. mungkin itu aja sih boy sebenarnya. Itu aja sih. Apa Biar ya? tamat terus bisa masuk friend kan. Kalau tamat kan suka ini bahas-bahas yang kayak gini. Mungkin kita bisa ngajak nanti waktu teman kita yang Berempat lah sekalian. yang juga punya pengalaman. Aku sih penasaran dengan Surya sih. Kalau aku jujur, karena Nah. dia kemarin memang spill ke aku dan Aswin. Aku Kalau kamu dia sudah pulang ya? Iya. Udah pulang spill. Iya. Spill tapi nggak kaget juga setepat itu. Jadi aku lebih kepada penasaran. Jadi itu bisa dibawa karena kalau Prosesnya lebih prosesnya. sama Surya ini selalu politik kan. Nah sekali kita bawa dia ke tentang Iya, betul. asmara. Nah itu makanya kalau Surya mungkin bisa jadi informan yang relevan karena dia sudah tunangan kan. Iya ada. Ini tahapan yang Relevan sudah bagi kita berdua, boy. Iya. Amin. itu tahapan yang serius. Nah, dia bisa tuh ngomong ke tingkatan selanjutnya tuh, Iya, bukan iya. perandaian karena dia sudah melewati tahapan yang batas maksimal kita nih. Iya ya. Nah itu kalau aku sih kalau Surya. Setuju dua-duanya. Ya apakah ternyata setelah tunangan tidak baik-baik saja? Nah, kan gitu. Lancar itu lancar. Ya. Uangnya support. Support kah? Insya Allah. Nah. Mungkin. Tapi banyak hal loh Boy, yang Enggak, yang takut nikah tuh kamu bukan kita loh, tapi bukan aku enggak tahu nikah kok. enggak mau nikah. Bukan mau nikah Kalau juga. udah karena keadaan. Udah, Ya udah. akhiri. Yuk,